Ini kita akan membahas subtes literasi bahasa Indonesia part 6. Oke, kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 47. Apa yang diinginkan oleh penulis dalam teks tersebut? Apa yang diinginkan artinya harapan penulis dalam teks tersebut? Oke, kita baca keseluruhan isi teksnya supaya kita bisa lebih memahami apa sih yang diinginkan atau yang diharapkan penulis berdasarkan teks atau bacaan yang disediakan. Oke, kita baca. Puskesmas merupakan pusat layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, ide awal untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ternyata tidak terwujud. Padahal konsep ideal dari pembangunan puskesmas yang disebar di desa-desa sangatlah mulia. Pemerintah berkeinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan si penderita akan cepat tertangani dengan biaya yang terjangkau, bahkan bila perlu digratiskan. Namun, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa puskesmas tidak lebih dari sekadar tukang rujukan. Bahkan, tidak jarang puskesmas kosong karena ditinggal pergi para petugasnya. Kondisi inilah yang menyebabkan pamor puskesmas redup. Bahkan, banyak masyarakat yang alergi datang ke puskesmas karena pelayanan yang diberikan sangat tidak maksimal. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat fenomena tersebut. Reformasi di pelayanan kesehatan di puskesmas harus segera dilakukan. Pemerintah daerah harus mampu mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas seperti ide awalnya. Nah, setelah kita baca teksnya, kita bisa ketahui bahwa apa yang diharapkan dalam adanya puskesmas yang dekat dengan masyarakat ternyata itu faktanya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, di mana pemerintah itu berkeinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan si penderita akan cepat tertangani dengan biaya yang terjangkau, bahkan bila perlu digratiskan. Namun faktanya tidak seperti itu atau berkebalikan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas seperti ide awalnya. Artinya, harapan penulis atau yang diinginkan penulis adalah pemerintah daerah itu harus mampu mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas seperti ide awalnya, di mana ide awalnya itu adalah penderita akan cepat tertangani, kemudian biaya yang terjangkau atau perlu digratiskan. Oke, tinggal kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, masyarakat dapat berobat dengan biaya yang terjangkau di puskesmas. Ini memang ada, tapi ini tidak menjadi harapan utamanya karena bukan hanya biaya yang terjangkau, tapi juga harapan si penderita akan cepat tertangani. Kemudian, opsi yang B, biaya berobat di puskesmas bisa digratiskan. Ini juga ada dalam teks, tapi ini tidak menggambarkan keseluruhan apa yang diharapkan oleh penulis. Kemudian opsi yang C, nama puskesmas bisa bersinar kembali dan disukai masyarakat. Ini juga tidak terlalu berkaitan. Kemudian opsi yang D, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat permasalahan pada puskesmas. Oke, ini bisa. Kemudian opsi yang E, pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi puskesmas seperti ide awalnya. Nah, ini juga bisa. Ini ada dijelaskan di paragraf terakhir. Nah, antara opsi B dan E, mana sih yang paling tepat? Yang paling tepat adalah opsi yang E. Pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi puskesmas seperti ide awalnya. Kenapa? Di sini diperkuat dengan ide awalnya. Jadi jelas apa yang harus dilakukan pemerintah, yaitu mengembalikan fungsi puskesmas seperti ide awalnya. Kalau kita ambil opsi yang D, ini tidak terlalu menggambarkan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Iya, tidak tinggal diam, tapi maksudnya tidak jelas. Maksudnya tidak jelas karena di sini hanya dikatakan tidak boleh tinggal diam. Jadi kalau tidak boleh tinggal diam, ada hal yang harus dilakukan. Nah, hal tersebut tidak digambarkan secara lebih jelas atau secara lebih rinci. Nah, yang digambarkan secara lebih rinci itu hanyalah opsi yang E, yaitu pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi puskesmas seperti ide awalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 48. Informasi tersirat dari bacaan tersebut adalah, tersirat artinya tidak tertulis. Nah, tadi kita sudah baca teksnya. Pada intinya, penulis itu berharap pemerintah dapat mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas seperti ide awalnya. Berarti kita tinggal analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Iya, ini memang ada di paragraf 1 kalimat pertama, tapi ini tidak menggambarkan informasi tersirat atau apa sih yang diharapkan dari adanya bacaan atau teks ini. Kemudian opsi yang B, banyak orang yang kecewa dengan pelayanan puskesmas. Ini juga tidak terlalu menggambarkan informasi tersirat atau informasi yang diinginkan dari teks. Opsi yang C,
Sering dijumpai puskesmas yang kosong karena ditinggal pergi oleh petugasnya. Ini juga tidak terlalu tepat. Jadi lanjut opsi yang D, perlu dilakukan reformasi pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, ini bisa. Ini sesuai dengan harapan penulis atau sesuai dengan soal yang sebelumnya tadi, soal nomor 47. Kita lihat dulu opsi yang E, mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, ini salah. Kenapa? Karena dikatakan mendukung. Ini bukan mendukung, tapi penulis itu berharap pemerintah tidak boleh tinggal diam. Artinya, pemerintah itu belum melakukan hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, belum ada informasi yang menjelaskan bahwa pemerintah itu sudah turun tangan. Di sini hanya dijelaskan pemerintah tidak boleh tinggal diam. Artinya, belum ada hal yang menggambarkan bahwa pemerintah sudah bergerak atau turun tangan untuk mengatasi masalah yang ada, di mana itu perlu dukungan dari masyarakat. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Perlu dilakukan reformasi pelayanan kesehatan di puskesmas. Ini ada di paragraf terakhir dan ini menggambarkan informasi tersirat yang dijelaskan di keseluruhan teks ini. Artinya opsi yang D ini mewakili keseluruhan isi teks. Lanjut ke soal nomor 49. Fungsi paragraf 3 pada teks tersebut adalah paragraf 3. Kalau kita lihat paragraf 3 ini lebih ke arah berisi harapan kepada pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam puskesmas. Tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan pada puskesmas. Nah, ini yang paling tepat, menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan pada puskesmas, di mana hal tersebut adalah reformasi pelayanan kesehatan di puskesmas harus segera dilakukan dan pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas seperti ide awalnya. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A, tapi coba kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang B, melanjutkan penjelasan mengenai permasalahan pelayanan kesehatan di puskesmas. Ini salah, ini tidak melanjutkan penjelasan mengenai permasalahan. Tapi paragraf ketiga ini berfungsi sebagai solusi dari masalah yang dijelaskan di kalimat sebelumnya. Di paragraf sebelumnya, itu paragraf 2. Berarti bukan opsi yang B, opsi yang C. Menjelaskan akibat yang harus dilakukan pemerintah dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Nah, ini juga bisa. Tapi kita simpan dulu, kita lanjut ke opsi yang D, melarang pemerintah untuk tinggal diam melihat fenomena tersebut. Ini tidak terlalu berkorelasi. Opsi yang D, mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, ini salah karena ada kata mendukung, padahal sebenarnya pemerintah itu belum melakukan apa-apa. Tinggal opsi A dan C. Mana nih yang paling tepat? Yang paling tepat adalah opsi yang C, menjelaskan akibat yang harus dilakukan pemerintah dari permasalahan kesehatan yang telah dibahas sebelumnya. Artinya ini maknanya jelas dan lengkap karena di sini dikatakan menjelaskan akibat yang harus dilakukan pemerintah. Kan paragraf 3 ini membahas hal-hal yang harus dilakukan pemerintah menghadapi masalah-masalah yang telah dilakukan, masalah-masalah yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Kalau opsi yang A ini memang bisa sih, tetapi tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena di sini tidak lengkap, tidak ada kata pemerintah. Karena di sini hanya mengatakan, menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan oleh siapa? Tidak dijelaskan. Sebenarnya ini perlu ditambahkan, menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pelayanan pada puskesmas. Jadi opsi yang A kurang tepat karena kurang lengkap katanya atau kalimatnya. Kita lanjut ke soal nomor 50. Di bawah ini merupakan kelemahan teks tersebut kecuali. Ada kata kecualinya, berarti kita diminta untuk mencari yang bukan merupakan kelemahan. Tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban dan kita lihat dan kita cocokkan dengan teks yang ada. Opsi yang A, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi pada kalimat 2 paragraf 1. Kalimat 2 paragraf 1. Kita baca. Tetapi pada kenyataannya, ide awal untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ternyata tidak terwujud. Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi yang salah adalah konjungsi tetapi. Ini penggunaannya tidak boleh di awal kalimat karena konjungsi tetapi itu hanya merupakan konjungsi intrakalimat atau konjungsi dalam satu kalimat, bukan konjungsi di antara dua kalimat atau konjungsi antar kalimat. Nah, ini kan ada dua kalimat, yaitu kalimat pertama yang dimulai dengan kata puskesmas, kemudian kalimat 2 yang dimulai dengan kata tetapi. Nah,
kata tetapi ini salah. Ini bukan merupakan konjungsi antar kalimat, tapi konjungsi intra kalimat. Seharusnya di sini adalah bukan tetapi, tapi konjungsi namun, bukan tetapi ya. Jadi opsi yang A ini merupakan kelemahan atau ada kesalahan dalam kalimat tersebut. Berarti bukan opsi yang A jawabannya, karena kita diminta untuk mencari yang bukan kelemahan, ditandai dengan kata kecuali. Kemudian opsi yang B, terdapat kata bentukan yang salah pada kalimat 3 paragraf 1. Kalimat 3 paragraf 1 ini nih. Padahal konsep ideal dari pembangunan puskesmas yang disebar di desa-desa sangatlah mulia. Ada bentukan kata yang salah. Mana nih? Kata di. Ini salah. Seharusnya ke. Jadi, kalimatnya bisa diperbaiki dengan mengubah kata di menjadi ke. Padahal konsep ideal dari pembangunan puskesmas yang disebar ke desa-desa sangatlah mulia. Jadi bukan di desa-desa, tapi ke desa-desa sangatlah mulia. Berarti opsi yang B juga bukan merupakan jawabannya. Opsi yang C, terdapat kesalahan tanda baca pada kalimat 4 paragraf 2. Kalimat 4 paragraf 2. Kita cari, ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang kalimat 4 adalah ini. Bahkan, banyak masyarakat yang alergi datang ke puskesmas karena pelayanan yang diberikan sangat tidak maksimal. Terdapat kesalahan tanda baca. Ada 2 tanda baca di sini. Tanda baca koma dan tanda baca petik tunggal. Tanda baca koma sudah tepat karena diletakkan setelah konjungsi bahkan. Nah, yang menjadi kesalahannya ini adalah tanda petik tunggal yang mengapit kata alergi ini tidak perlu tanda petik tunggal karena kata alergi ini maknanya umum, artinya semua orang sudah tahu apa sih makna alergi itu, jadi tidak perlu ada penekanan di sini. Berarti opsi yang C juga salah atau bukan jawabannya. Lanjut ke opsi yang D, penggunaan konjungsi pada kalimat 1 paragraf 3 tidak tepat. Konjungsi pada kalimat 1 paragraf 3. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat fenomena tersebut. Nah, konjungsinya adalah oleh karena itu di awal kalimat dan merupakan konjungsi antar kalimat. Ini penggunaannya sudah tepat. Jadi opsi yang D ini sudah benar. Nah, kalau benar artinya jawabannya kemungkinan adalah opsi yang D. Tapi kita lihat dulu opsi yang E. Terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat 3 paragraf 3. Kalimat 3 ini nih, pemerintah daerah harus mampu mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas seperti ide awalnya. Ada 2 huruf kapital di sini, ada huruf P dan D. Nah, huruf P ini sudah tepat karena merupakan awal kalimat, jadi perlu digunakan huruf kapital. Nah, yang menjadi permasalahannya ini adalah D. Huruf D pada kata daerah ini tidak perlu huruf kapital. Nah, memang ini merupakan pemerintah daerah, tapi ini tidak diikuti oleh nama geografi atau nama tempat. Jadi, jika ada sebuah nama seperti ini yang tidak diikuti oleh nama tempat, maka tidak perlu huruf kapital. Cukup saja seperti ini. Pemerintah daerah. Nah, kalau diikuti oleh nama tempat, contohnya pemerintah daerah provinsi Jakarta, provinsi DKI Jakarta. Nah, ini diikuti oleh nama tempat atau nama geografi yaitu DKI Jakarta, maka perlu huruf kapital di semua katanya, huruf P, huruf D, dan P karena diikuti oleh nama geografi yaitu nama tempat DKI Jakarta. Kalau tidak diikuti oleh nama tempat, maka tidak perlu huruf kapital. Jadi opsi yang E ini juga merupakan kelemahannya, artinya kalimatnya salah. Nah, berarti soal nomor 50 yang bukan merupakan kelemahan teks tersebut adalah opsi yang D, karena kalimatnya sebenarnya sudah tepat. Kita lanjut ke soal nomor 51. Berdasarkan paragraf 1, apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan? Oke, kita baca dulu paragraf 1. Antioksidan merupakan bahan yang dapat membantu melindungi sel-sel dalam tubuh dari efek samping paparan radikal bebas yang terus-menerus. Radikal bebas sendiri merupakan zat berbahaya yang dapat terbentuk secara alami dari dalam tubuh. Tak hanya itu, paparan radikal bebas dari luar tubuh juga bisa diakibatkan oleh sejumlah hal, seperti terpapar asap rokok, asap kendaraan, serta radiasi. Ketika tubuh terus-menerus terpapar radikal bebas, tubuh akan mengalami efek jangka panjang bagi kesehatan. Akibatnya kamu jadi sulit beraktivitas secara maksimal. Radikal bebas yang menumpuk pada tubuh dapat menjadi pemicu. Jadi sejumlah
penyakit kronis pada tubuh seperti penyakit jantung dan kanker. Selain pola hidup sehat yang harus jalani, menghindari paparan radikal bebas juga dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Nah, sedangkan di paragraf 1 ini dikatakan apa yang terjadi jika kita tidak. Berarti ada kata tidak, berarti yang bisa merupakan akibatnya adalah terpapar radikal bebas, kemudian tubuh akan mengalami efek jangka panjang bagi kesehatan dan juga sulit beraktivitas secara maksimal, kemudian menjadi pemicu sejumlah penyakit kronis. Nah, ini semua merupakan akibat apabila kita tidak menerapkan pola hidup sehat dan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Berarti tinggal kita cari jawaban yang paling tepat dengan menganalisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A. Antioksidan alami dari tubuh sudah lebih dari cukup untuk menjaga tubuh dari radikal bebas yang mengancam. Ini salah, ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan di paragraf 1. Opsi yang B. Tubuh dapat terinfeksi oleh penyakit jangka pendek seperti penyakit kanker dan paru-paru. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan penyakit jangka pendek. Sedangkan di sini dikatakan efek jangka panjang. Jadi, jangka pendeknya yang membuat opsi yang B ini salah. Kemudian opsi yang C, terjadi pemupukan radikal bebas yang bisa berdampak pada penyakit kronis seperti kanker dan paru-paru. Nah, ini nih yang paling tepat. Di sini dikatakan pemicu sejumlah penyakit kronis. Berarti opsi yang C ini bisa jadi menjadi jawabannya. Tapi kita simpan dulu. Opsi yang D, tubuh akan menangkal setiap radikal bebas yang masuk dan menjauhi tubuh dari penyakit kronis. Justru ini salah. Justru kalau kita tidak menerapkan pola hidup sehat dan tidak mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan, maka tubuh itu tidak akan bisa menangkal setiap radikal bebas dan akan mendekatkan kita pada penyakit kronis. Berarti opsi yang D ini salah karena berkebalikan dengan apa yang dijelaskan dalam teks. Opsi yang E, radikal bebas dari luar seperti asap rokok, asap kendaraan, serta radiasi akan sulit untuk menginfeksi. Justru akan mudah terinfeksi kalau kita tidak menerapkan pola hidup sehat. Jadi, opsi yang E juga salah. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang C. Terjadi pemupukan radikal bebas yang bisa berdampak pada penyakit kronis seperti kanker dan paru-paru. Ini dijelaskan. Pemicu sejumlah penyakit kronis pada tubuh seperti penyakit jantung dan kanker. Nah, memang di sini dikatakan paru-paru, sedangkan di sini dikatakan jantung. Nah, walaupun demikian, ini tetap bisa menjadi jawabannya, karena di sini dikatakan penyakit kronis. Nah, paru-paru itu juga merupakan salah satu penyakit kronis, walaupun tidak dijelaskan dalam teks. Kita lihat juga dari opsi A, B, D, dan E, itu tidak ada opsi yang benar. Jadi, yang paling tepat atau yang benar itu hanyalah opsi yang C, walaupun ada kata paru-paru di sini dan tidak dijelaskan di bacaan atau di paragraf 1. Kita lanjut ke soal nomor 52. Berdasarkan paragraf 2, jika tidak mengonsumsi buah-buahan atau makanan lain yang mengandung antioksidan, manakah simpulan yang tepat? Oke, kita baca paragraf 2. Antioksidan merupakan molekul yang berada dalam sel. Molekul ini bekerja dengan mengambil elektron sehingga radikal bebas tidak mengakibatkan adanya kerusakan sel. Dengan adanya kandungan antioksidan dalam tubuh, radikal bebas akan aman terkendali. Ini karena perannya yang sangat penting. Kamu perlu memperbanyak jumlahnya untuk mencegah bahaya dari radikal bebas. Sebenarnya, tubuh sendiri menghasilkan antioksidan alami, tetapi jumlahnya tidak akan mencukupi untuk menangkal kandungan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan antioksidan, kamu juga bisa mengonsumsi antioksidan yang secara alami juga terkandung dalam berbagai buah-buahan seperti ceri, stroberi, blueberry, jeruk, mangga, dan anggur. Nah, pertanyaannya adalah jika kita tidak mengonsumsi buah-buahan atau makanan lain yang mengandung antioksidan, berarti jika kita tidak mengonsumsi buah-buahan atau makanan lain yang mengandung antioksidan, itu akan menyebabkan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Nah, tinggal kita cari mana merusak sel-sel dalam tubuh. Hilangnya fungsi organ-organ tertentu ini tidak dijelaskan dan tidak berkaitan. Kemudian opsi yang B, rusaknya sel-sel dalam tubuh. Nah, ini nih yang paling tepat yang ada dalam paragraf 2, yaitu merusak sel-sel dalam tubuh karena antioksidannya tidak cukup untuk menangkal radikal bebas. Untuk itu diperlukan antioksidan alami yang terkandung dalam berbagai buah-buahan. Next, kita ke soal nomor 53. Wow, teksnya lumayan panjang, kita baca dulu soalnya. Baby adalah seorang anak kelas 6 SD yang berhasil membuat beberapa karangan cerita dongeng. Berkat kemampuannya, Baby dijuluki sebagai seorang penulis cilik.
Hal ini bermula dari orang tuanya yang gemar membacakannya dongeng sejak dia dapat berbicara. Nah, pertanyaannya adalah, apa manfaat yang didapat baby akibat sering mendengarkan dongeng? Nah, sebenarnya tanpa kita baca keseluruhan isi teksnya yang sangat-sangat panjang ini, kita bisa langsung mendapatkan jawabannya karena sudah ada informasi awal yang diberikan, yaitu ini tadi yang kita baca. Oke, kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak. Ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan Debbie menjadi seorang penulis cilik. Opsi yang B, sarana pembelajaran bagi anak. Ini juga kurang tepat. Opsi yang C, mengajari cerita. Ini juga tidak tepat. Opsi yang D, mengembangkan imajinasi anak. Nah, ini nih yang paling tepat. Opsi yang D yang paling tepat karena di sini katakan bahwa baby itu berhasil membuat beberapa karangan cerita dongeng. Nah, dari situ dia juga dijuluki sebagai seorang penulis cilik. Apa sih yang membuat baby bisa menjadi seorang penulis cilik? Karena orang tuanya yang gemar membacakan dongeng sejak ia dapat berbicara. Nah, manfaat yang bisa didapatkan baby akibat baby akibat sering mendengarkan dongeng adalah mengembangkan imajinasinya. Apa imajinasi yang bisa ia kembangkan? Ya, dengan cara membuat beberapa karangan cerita dan dijulukilah ia sebagai penulis cilik. Oke, kita lihat opsi yang E, membangun kesempatan berpikir kritis. Berpikir kritis tidak ada kaitannya dengan membuat karangan cerita dongeng karena cerita dongeng ini hanyalah fiksi atau imajinasi. Jadi, opsi yang E salah. Yang paling tepat adalah opsi yang D, mengembangkan imajinasi anak karena cerita dongeng itu bukan fakta tapi hanya fiksi atau hanya imajinasi seorang anak atau seorang baby yang menjadi penulis cilik. Kita lanjut ke soal nomor 54, masih dengan teks yang sama. Kita baca soalnya. Berdasarkan teks diketahui bahwa dongeng dapat menciptakan hubungan komunikasi yang baik antar orang tua dan anak. Hal ini disebabkan oleh. Oke, kita cari kata kuncinya dan kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Kata kuncinya adalah hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Kira-kira ini ada di mana nih? Ada di kalimat-kalimat tengah paragraf 1. Melalui dongeng, hubungan orang tua dan anak akan terjalin harmonis. Hal ini disebabkan adanya waktu berkualitas yang disisihkan saat orang tua membacakan dongeng kepada anak-anaknya. Pada waktu itu pula terjalin komunikasi dan diskusi yang mampu menambah erat hubungan keluarga. Berarti, dongeng dapat menciptakan hubungan komunikasi atau hubungan harmonis yang baik antar orang tua dan anak karena orang tua itu menyisihkan waktunya untuk membacakan dongeng kepada anak-anak mereka. Nah, tinggal kita cari mana sih waktu. Ada kata waktu. Nah, kalau kita lihat yang paling tepat adalah opsi yang E. Adanya waktu yang dihabiskan bersama anak secara rutin dengan membacakan dongeng. Opsi yang E. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Berdasarkan teks pada baris keempat dikatakan bahwa melalui dongeng, anak jadi paham dan lebih dulu mengenal struktur cerita. Hal ini berefek pada baris keempat dikatakan bahwa melalui dongeng anak jadi paham dan lebih dulu mengenal struktur cerita. Mana nih? Coba kita cari dulu ya. Mana sih? Berdasarkan teks pada baris keempat. Baris keempat kayaknya bukan baris keempat deh. Anak-anak bisa mengenal struktur cerita. Mana sih struktur cerita? Paragraf 2. Nah, ini nih, melalui dongeng, anak jadi paham dan lebih dulu mengenal struktur cerita. Artinya, kalau anak bisa paham dan lebih dulu mengenal struktur cerita, maka itu merupakan tingkat pengetahuan anak dan literasi anak berkembang karena dia lebih paham dan lebih dulu mengenal struktur cerita. Nah, tinggal kita cari pengetahuan atau literasinya. Tingkat imajinasi ini kurang tepat. Opsi yang B, tingkat pengetahuan anak akan literasi. Nah, ini yang paling tepat. Tingkat pengetahuan anak akan literasi karena ia paham dan lebih dulu mengenal struktur cerita. Mengenal struktur cerita itu nggak mudah loh. Banyak hal-hal atau banyak struktur-struktur yang perlu diketahui. Nah, itu bukan hanya sekedar imajinasi, tapi pengetahuan akan literasi. Yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang C, cara anak berpikir kritis. Ini tidak ada kaitannya. Opsi yang D, cara anak berkomunikasi dengan orang tuanya. Ini juga tidak berkaitan.
Opsi yang E, cara anak bersosialisasi. Ini juga tidak berkaitan. Yang paling tepat adalah opsi yang B, tingkat pengetahuan anak akan literasi. Nah, ini merupakan soal terakhir, jadi untuk soal-soal literasi bahasa Indonesia cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.